Kenapa lu nggak bisa fokus untuk satu orang perempuan aja? Ya kalau orang bilang, aku mau coba, itu mah munafik lah ya. Yeah. Kalau gue lebih kepada adaptasi aja nih sama ketiga orang ini nih. Adaptasi? Iya, adaptasi mana yang akan layak gue jadikan untuk ibu nantinya di rumah gue. Kalau cuma sekedar kita, ya ayolah kita ya hubungan, personal, mau relation, mau bagaimana. Tapi kalau memang dia kayaknya punya niatan juga yang beda, ya nggak munafik juga, kita bisa arahin. Tapi lu pernah nggak sih mikir misalnya gini, lu kan jalan dengan beberapa perempuan yang berbeda. Misalnya salah satu mereka ada yang kepilih satu, terus yang lain nggak kepilih. Itu lu merasakan nggak bahwa mereka itu ada rasa sakit hati atau sedih atau kok gue diginiin ya sama Vicky misalnya gitu? Kan gue tahu dia juga nggak punya gue doang. Oh, jadi cewek itu juga punya yang lain kan juga. Aku juga lagi jalanin sama si A. Oh, ya terus bagaimana kamu sama dia? Ini. Dan kita diskusi baik. Dan lu kayak gimana perasaannya waktu itu? Kita nggak bisa apa ya? Lu pengen mengikuti apa kepengenan lu, tapi lu sendiri nggak ngebebasin orang untuk apa yang kepengenan dia. Nah kalau dulu mungkin ya ego-ego kita ya mengkat, udah kamu harus sama aku begini-gini, gua ego banget. Tapi udah mulai sekarang kita udah fase-fase kayak begini, itu yang ada udah diskusi gitu loh. Yuk kalau jalan kita ayo, kalau nggak pun nggak ada masalah. Dan hampir semuanya sekarang nggak jadi permasalahan. Oh gitu. Saat aku mau nikah sama Kalina, aku temuin kok. Aku kayaknya mau nikah deh sama Kalina. Oke. Jadi semua mantan-mantan lu temuin, lu bilang mau kawin gitu ya? Temuin. Ya, yang lagi jalan aja pada saat itu. Oh, oke. Berat sih dia. Kok? Terus kemarin kita bagaimana? Ada sih kayak gitu. Oke. Kalau gue sebutin sih lu pasti kenal sih. Udahlah, nggak usah disebutin daripada gue timpuk lu nyakitin perasaan temen gue. Sebenarnya nggak nyakitin sih. Terus? Kalau menurut gua. Tapi kan udah diomongin. Kadang-kadang perempuan kan ada beberapa perempuan yang berani speak up. Ada perempuan yang ya udah deh simpen aja di dalam hati deh. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari awalnya, kan kita udah bilang awalnya. Oh, jadi udah jujur. Saat juga dia kayak misalkan, kamu lagi sama Kalina terus ya? Iya. Tapi aku belum ada ikatan. Gitu. Kan cerita juga gitu loh dia. Terus kayak yang satu juga dia ngomong, aku besok mau ketemu ya sama seseorang di sini, di kafe ini. Aku mau janjian sama dia. Oh ya udah, ya nggak apa-apa. Terus selama menikah sama Kalina, gimana? Lancar-lancar aja? Nggak ada, udah. Habis. Habis apanya habis? Ya, apa ya? Udah mulai dari proses yang nggak ada habisnya nih kalau nggak di stop. Gitu. Jadi. Oke, jadi Kalina dead end lo nggak ini? Maksudnya ibaratnya kayak udah mentok gitu, nggak akan kemana-mana lagi. Juga. Oh belum juga. Jadi nggak tahu. Gimana coba ceritakan. Kita rumah tangga ini baru mau 1 tahun. Titik jenuhnya ada ya ada. Dan aku tuh orangnya selalu ngomong gitu. Ya kalau rumah tangga kan pasti harus komunikasikan kan. Terus? Ya kayak macam misalkan kayak aku bilang dia tuh kayak sering ngobrolin misalkan dari area yang kamu kenapa kok sering diem gitu, apa sering bagaimana, ya nih maaf ya mungkin aku lagi banyak kerjaan atau apa gitu-gitu. Kamu nggak sentuh aku, kamu tuh sebenarnya nggak sayang aku, ya wajar lah gitu, ini wanita gitu. Ya aku ngomong lah apa adanya sama dia. Tapi selama sama Kalina bener-bener nggak pernah flirting sama cewek-cewek lain, nggak pernah? Nggak, DM iya. Iseng-iseng doang, tapi nggak pernah ditemuin. Itu DM tuh isinya kayak gimana tuh? Ya kayak sosialisasi provider lah, no. Oh jadi misalnya kayak waktu itu say hi ke gue di DM gitu? Gue pernah DM lu ya? Iya zaman dulu banget. Iya, kayak pernah DM lah, misalkan siapa gitu. Kayak cuma say hi gitu ya? Iya, enough gitu, iya gitu. Gini, gue kan ada produksian. Suatu saat, gue akan mungkin juga bisa bekerja sama dengan ini orang. Kalau hubungannya baik kayak pertemanan, itu rata-rata pekerjaan yang gue kerjain produksiannya, itu enak banget. Jadi sebenarnya lu DM mereka itu dalam rangka untuk memaintain hubungan aja gitu ya? Iyalah, tapi kalau misalkan yang guanya suka, pasti gue akan berjuang tuh untuk deketin terus. Gitu, kalau gue lagi sendiri. Iya, lagi sendiri. Terus? Misalkan gue suka, ini lucu juga ya gitu. Itu kan lu suka terjebak juga sama komunikasi itu. Makanya kan di dalam rumah tangga kalau ide tentang pernikahan sebenarnya jangan memulai sih dengan sesuatu hal yang iseng. Karena kita nggak akan bisa ngerem saat kita udah ada di tengah jalan. Kalau laki gitu maksudnya? Iya, kalau cowok. Oke. Terus? Ya, cewek juga mungkin sama juga lah, apalagi dia peka perasaan. Terus kalau misalnya lu kan sudah pernah gagal menikah. Menurut lu sendiri apa sih yang menjadi penyebab kegagalan itu?